Bu, jangan bahas itu terus dong, bosan. Iya Bu, yang lain dong. Ya sudah, mau bahas apa toh? Memiku fotonya simpen, Bu. Oh, itu foto Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu pendiri sekolah kita kan, Bu? Iya, betul. Wah, ceritain dong, Bu, kisahnya. Iya Bu, kami penasaran. Ya wes, ibu ceritain, jangan baik-baik ya. Semuanya bermula ketika bangsa-bangsa Belanda masih ada di negeri kita. Pada saat itu, pemerintah kolonial sedang menerapkan sistem politik etis. Nah, Ki Hajar Dewantoro, Dwi Steger, dan Dr. Cipto Mangunkusumo itu sudah saling mengenal dan aktif ke dalam organisasi yang mereka dirikan. Oh, begitu toh Bu. Bukan, Sastro. So tahu kamu. Ayo coba tebak mereka menjadi pelopor organisasi apa di kala itu? Tidak tahu. Bu, Indis Party. Betul, Surastri. Mereka mendirikan Indis Party, organisasi radikal pertama yang ada untuk melawan penjajahan kolonial. Dan Ki Hajar Dewantoro itu aktif berperan di dalamnya. Apa sih yang dilakukan, Ibu? Jadi Ki Hajar itu banyak sekali menyaksikan berbagai bentuk ketidakadilan yang diderita oleh masyarakat pribumi. Merayakan kemerdekaan di negeri yang masih mereka jajah itu bukan sekedar tidak pantas, tapi penghinaan lebih bagus dengan perayaan. Mereka menyebutnya pesta, Tuardi. Sementara rakyat di sini harus membayar harga dari kemerdekaan itu. Kerja paksa, pajak, dan tanah yang dirampas, kemerdekaan mereka berdiri di atas penderitaan orang lain. Dan yang paling kejam, rakyat diminta untuk menyumbang, dipaksa untuk diam, dipaksa untuk bersorak, seolah penderitaan ini wajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kemarahan saja tidak cukup, Cipto. Yang lebih berbahaya dari penindasan ketika rakyat tidak lagi menyadarinya. Oleh karena itu, kita harus bicara, menulis, berdebat, mengganggu kenyamanan mereka. Jika kebenaran membuat penguasa gelisah, berarti kita berada di jalan yang benar. Dan menyadarkan saudara-saudara kita bahwa mereka bukan budak. Mereka mempunyai martabat sebagai manusia. Perjuangan ini tidak hanya mengandalkan keberanian. Kita butuh kekuatan berpikir, kepribadian yang merdeka. Tanpa itu, penjajahan akan terus tumbuh, bahkan tanpa senjata. Ini tidak cukup. Tuhan, hanya ini yang kami miliki. Panen gagal. Untuk pekan sehari pun kami kekurangan. Aturan tetap aturan. Iuran untuk perayaan kemerdekaan Belanda harus dipenuhi. Tidak ada pengecualian. Jika tidak, sawah ini akan kami ambil alih. Jangan. Ampun, Tuan. Kami mohon. Beri kami waktu. Kami berjanji kami akan menggantinya di lain hari, Tuan. Tidak bisa. Jangan, Tuhan. Kalian sudah menunggak dari mulai aturan itu diberlakukan. Kami mohon, Tuhan. Jika sawah diambil, maka mereka bisa hidup. Kami tidak punya apa-apa selain tanah ini. Saya tidak mau dengar alasan kalian lagi. Jika kalian tidak sanggup membayar iuran, masih ada cara lain. Serahkan saja anakmu itu. Jangan jadikan kami kan pelaya. Jangan. Cukup! Jangan ikut campur kau, Mas Wardi. Setidaknya gunakan akal sehat kalian. Membayar iuran untuk pesta kemerdekaan di negeri penjajah adalah sebuah bentuk penghinaan. Menarik. Katanya politik etis membawa kesejahteraan. Tapi nyatanya rakyat dipaksa membiayai perayaan kemerdekaan dari bangsa yang menjajah mereka.
Ini bukan sekedar sumbangan sukarela. Ini pemerasan yang dibungkus dengan kebijakan. Jika mereka menolak, yang mereka dapat hanyalah penderitaan. Baik, sawah ini boleh masih kalian kelola. Tetapi kalau misalkan kalian telat lagi dalam membayar iuran, bukan hanya sawah, tapi anak dan rumah kamu akan saya ambil alih. Ingat baik-baik, kesempatan terakhir. Hei, The Stacker, Kau tidak ingin berpesta bersama kami? Buat apa ngajak si berandalan itu? Kapan ya kula saged sekolah kados piyambakipun sedaya? Ngapurane nyanda, bapalanipun sekuawi sopan kami. Koen bakal sekolah nanti merasa iki jadi sahabat disit yang dulu. Wes, ayo mulai. Dengan penerangan yang seadanya, Suwardi Surjaningrat merenung sejenak sebelum menuliskan pikirannya tentang perayaan kemerdekaan Belanda yang baru saja ia saksikan. Sebuah pesta yang terasa ganjil di tanah yang masih terbelenggu. Lalu dengan pena di tangan dan kertas lusuh di hadapannya, ia merangkai kata-kata tajam namun terukur. Bukan sekedar luapan amarah, melainkan sindiran bernalar yang mempertanyakan kepantasan merayakan kebebasan di atas penderitaan bangsa lain. Hingga setiap goresan tinta menjadi wujud keberanian yang sadar akan risiko. Aku Raden Mas Suwardi Surjaningrat, lahir sebagai bangsawan Pakualaman dan mendapat kesempatan pendidikan barat melalui politik etis, termasuk belajar di Stovia. Namun pendidikan kolonial tidak bertujuan membebaskan, melainkan menciptakan elit bumi putra yang patuh dan tetap berada dalam hierarki rasial sebagai warga kelas 2. Pengalaman itu menyadarkanku akan diskriminasi sistem kolonial. Setelah tidak menyelesaikan studi di Stovia dan sempat bekerja sebagai pembantu di apoteker, aku merasa bidang kesehatan tidak cukup menjawab kegelisahan sosial dan intelektual. Aku melihat ketimpangan yang menguntungkan elit Eropa dan merugikan bumi putra, sehingga beralih ke jurnalisme sebagai sarana perjuangan. Melalui tulisan di The Express, The Lokomotif, dan Seditomo, aku mengkritik kemunafikan kolonial dengan bahasa mereka sendiri. Jurnalisme bagiku adalah alat perlawanan intelektual untuk menantang ketidakadilan dan membangkitkan kesadaran kebangsaan bumi putra. Andai aku seorang Belanda, Tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan. Tidak dengan sengaja, seolah-olah kita berteriak-teriak. Lihatlah, hai orang-orang, bagaimana caranya kita memperingati kemerdekaan kita. Cintailah kemerdekaan, karena sungguh bahagialah rakyat yang melepas merdeka dari penjajahan. Andai aku seorang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan mengingatkan kawan-kawanku di koloni
bahwa berbahayalah di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu. Aku akan menasehatkan sekalian orang Belanda supaya janganlah menghina rakyat di Hindia Belanda yang kini mungkin menunjukkan keberanian dan mungkin akan bertindak pula. Justru aku akan protes dengan segala kekuatan yang ada padaku. Akan tetapi aku bukan seorang Belanda. Aku hanya seorang putra dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu aku tidak akan protes. Sebagai inlander, aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Nederland, yakni negeri tuan-tuan kita. Bukankah menarik perhatian bahwa justru pada hari kemerdekaan bangsa Belanda, panitia memajukan permintaan kepada Sri Ratu Belanda untuk mengakhiri penjajahan Nederland terhadap rakyat yang 40 juta banyaknya itu. Itulah pengaruh yang kini sudah timbul, pengaruh daripada niat mengadakan perayaan kemerdekaan yang kini sedang disiapkan. Sungguh, seandainya saya seorang Belanda, tidaklah saya merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah itu. Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Tuan Suwardi Surjaningrat, Ya, saya. Anda diperintahkan untuk menghadap pimpinan kami terkait pamflet as in Nederland Post. Baik. Antar ikat, iya. Apakah Anda mengakui telah menulis tulisan ini? Ya, saya menulisnya. Dengan maksud apa? Menghasut? Mengkritik bukan menghasut. Tulisan itu merusak ketertibanmu. Ketertiban yang berdiri di atas ketidakadilan memang pantas terganggu. Kau tidak tahu malu? Jika kau bersedia untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas tulisan tersebut, maka hubunganmu akan jauh berbeda. Jika aku tidak bersedia, maka engkau akan kami asingkan kemana? Jauh lebih dulu. Aku merasa tidak ada yang salah dari tulisanku. Yang salah adalah pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri, karena mereka aku kritik. Kurang ajar! Ini sudah keterlaluan. Tidak ada kata maaf untukmu. Kami akan mengasingkanmu ke Kupang. Akhirnya pada 18 Agustus 1913, saya diasingkan ke Kupang. Selama di pengasingan, saya juga mendapat kabar bahwa kedua teman-temanku, yaitu Cipto Bangunkusumo dan Daus Dekker, mereka juga diasingkan. Cipto diketahui menulis kritik terbuka yang tajam dan konfrontatif yang berjudul Crash of Fresh East. Juga membantah saat pemeriksaan lalu ia diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara Daus Dekker yang pada saat itu ia sedang berada di Belanda karena mengetahui saya dan Cipto ditahan serta diasingkan. Ia juga mulai menulis artikel yang berjudul On the Helden. Suwardi dan Cipto Bangunkusumo lalu ditangkap di Tanjung Priok saat hendak pulang tanpa proses panjang. Kemudian ia diasingkan di Banda Neira, namun kami akan bertemu kembali saat proses selanjutnya. Tuan Suwardi Surjaningrat, kami ingin jawaban yang jelas. Apa motif Anda menulis pamflet yang berjudul Als in Nederlander Was?
Motif saya sederhana, menggunakan logika Belanda untuk menguji moral Belanda itu sendiri. Tulisan itu menyebar ke berbagai redaksi. Anda sadar dampaknya? Saya sadar dampak ketidakadilan yang sudah lama terjadi. Apakah Anda bermaksud untuk menghasut rakyat Hindia Belanda? Pasal 26 Undang-Undang Pers sangat jelas. Jika bertanya adalah hasutan, maka keadilan itu memang rapuh. Dr. Cipto Mangunkusumo, siapakah yang menyebarkan tulisan ini dan di manakah mereka tinggal? Saya tahu jawabannya. Sebutkan. Tidak akan kusebut satu nama pun. Jika kau tidak menyebutkan satu nama pun, Anda akan terancam hukuman penjara. Hanya janji besi tidak akan mengubah prinsip. Saya dokter. Saya bersumpah melindungi kehidupan, bukan menyerahkan pada kekuasaan. Anda bertiga selalu berbicara soal rakyat, tapi kalian hanya menulis dan berdebat. Tulisan adalah senjata pertama sebelum darah. Jika kalian takut pada kata-kata, itu bukan salah kami. Tulisan susulan kalian, Crack of First and for Alan Burns makin memperkeruh keadaan. Karena ketakutan pemerintah lebih besar daripada keberaniannya untuk mengakui kesalahan mereka sendiri. Kalian sangat berbahaya. Berbahaya bagi penguasa yang berdiri di atas penderitaan rakyat. Pemerintah memutuskan kalian diasingkan. Kemana? Bangka, Banda, dan Kupang. Jika kami boleh memilih, kami ingin pergi ke Belanda. Kenali penjajah? Agar kami bisa berbicara langsung dengan rakyat Belanda, bukan lewat bayonet, akan tetapi lewat pikiran itu sendiri. Kalian semua yakin? Kami sudah lama membuang rasa takut itu. Dengan ini diputuskan atas nama pemerintah Hindia Belanda bahwa saudara Suwardi Sudaringa, Ernest Westdekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dikenai tindakan pengasingan. Ketiganya akan diberangkatkan ke negeri Belanda. Keputusan ini bersifat sah, mengikat, dan berlaku segera. Ingat satu hal, kalian bisa membubarkan dispartit, tapi ide tidak bisa diasingkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Mereka menyebut sekolah sebagai jalan menuju kemajuan. Tapi yang kulihat, sekolah justru menjadi tembok. Tembok yang memisahkan siapa yang boleh berpikir dan siapa yang hanya boleh patuh. Aku pernah duduk di bangku sekolah mereka, belajar membaca dunia dengan bahasa yang bukan bahasaku sendiri. Ilmu memang ku terima, tetapi jiwaku perlahan dijauhkan dari bangsaku. Disitulah aku sadar, pendidikan yang tercerabut dari kebudayaan hanya akan melahirkan manusia yang asing dalam dirinya sendiri. Aku melawan dengan tulisan, aku dihukum dengan pengasingan. Dan di tanah orang lain, aku justru belajar lebih banyak tentang bangsaku sendiri. Aku melihat bagaimana anak-anak Eropa dididik untuk merdeka berpikir, sementara anak-anak di tanah airku dididik untuk tunduk dan patuh. Sekembalinya aku ke sini, aku mengerti suatu hal. Merdeka tidak akan datang dari pidato semata. Ia harus ditanam perlahan melalui pendidikan. Maka aku tidak akan ingin mendirikan sekolah yang penuh perintah dan hukuman. Aku ingin taman, tempat anak-anak tumbuh sesuai kodratnya, tempat guru tidak berdiri di atas, melainkan berjalan bersama, tempat ilmu tidak memisahkan manusia dari rakyatnya. Aku tahu jalan ini tidak aman, aku tahu penguasa tidak menyukainya, tapi jika pendidikan tetap menjadi alat penjajahan, maka bangsa ini akan terus menjadi tamu yang di negerinya sendiri.
Gini nih Mas, di taman siswa nanti guru tidak berdiri sebagai penguasa, tetapi ia menjadi pamong yang tugasnya menuntun anak-anak dan bukan untuk pemerintah. Anak-anak tidak boleh menjadi sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Mereka harus tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Karena pada hakikatnya pendidikan itu bukan mencetak, tetapi untuk menumbuhkan. Ya, aku setuju. Yen kados niku kula kepingin mulang. Jalan iki ora gampang, ora ana perlindungan, ora ana bantuan saking pemerintah, kuen siap. Kula ngerti, menawi Kang Mas nuntun, dewek kabeh iso mikir, jor kewae ben aku sing dampingi bocah-bocah kuwi ing sinau dadi manungsa. Ya wes, sebelum sekolah itu berdiri, asasnya harus kita sepakati terlebih dahulu. Karena pendidikan tanpa asas hanya akan mengulang penindasan baru. Pada 1917, Suwardi Surjaningrat menunda kepulangannya karena anaknya sakit dan situasi Perang Dunia I yang tidak stabil. Selama hampir 2 tahun, ia memanfaatkan waktu dengan belajar dan menulis sambil mengkritisi ilmu barat agar tidak diterapkan mentah-mentah di Hindia. Ia menekankan bahwa pengetahuan harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan berpihak pada bangsanya. Ia akhirnya kembali ke tanah air pada 1919. Ayo, wis kabeh. Ayo, wes. Suwardi Surjaningrat kembali ke Hindia Belanda dari Belanda dengan kapal uap penumpang bernama kapal Rinjani, menempuh perjalanan panjang dari Rotterdam menuju Batavia. Kapal itu dengan dek kayu dan kabin sederhana membawa pulang bukan hanya dirinya, tetapi juga gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan berpikir dan pendidikan bagi rakyat pribumi. Setibanya di Yogyakarta, ia disambut sangat meriah oleh Sutopo dan Pronodikdo di rumahnya yang menempati sebuah rumah sederhana yang kelak menjadi cikal bakal taman siswa, tempat lahirnya perjuangan pendidikan nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwardi, akhirnya kau kembali. Silakan duduk. Matur suwun. Aku pulang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban itu sendiri. Itu justru pertanda baik. Orang yang pulang dengan jawaban biasanya ingin menggurui, tapi orang yang pulang dengan pertanyaan ingin membangun. Hidup 2 tahun di negeri orang membuatku semakin yakin bahwa penjajahan itu bukan hanya soal senjata dan hukum. Ia hidup dengan dalam berpikir. Dan kau ingin merubahnya lewat pendidikan. Lewat pendidikan yang memerdekakan, bukan yang mencetak pegawai yang patuh, akan tetapi manusia yang berpikir dan mengenal dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu
selamat datang kembali di medan perjuangan sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar pergi, akan tetapi untuk sekarang saya ingin kembali bekerja dengan sungguh-sungguh lagi. Benar, Ustaz Tina? Mari kita lakukan. Sekolah ini dibuka untuk rakyat, bukan hanya untuk bangsawan. Justru itu syaratnya. Pendidikan yang diberikan hanya untuk kaum elit, berarti kita mengikuti penjajah, bukan untuk membebaskan anak bangsa. Lalu sistemnya seperti apa? Kita tidak mungkin mengikuti Belanda sepenuhnya. Kita pelajari semua apa yang mereka kerjakan, tetapi jiwa kita pendidikan harus jiwa bangsa. Jadi guru sanes pengawas kelas. Sanes, guru adalah pamong, penuntun, bukan hanya penyuruh, akan tetapi pembimbing. Iki dudu sekedar sekolah, iki dalan bangun peradaban bangsa. Benar, perjuangan politik bisa dipatahkan, akan tetapi jika kita mendidik generasi, kolonialisme akan pelan-pelan pudar. Kalau begitu, kapan kita mulai? Secepatnya kita bangun bersama-sama. Kita juga harus memberikan pengajaran kepada orang tua, karena orang tua yang memberikan pengajaran sebelum kita naik ke jenjang sekolah. Berarti kita harus mempersiapkan pengajaran yang lebih mendalam untuk menumbuhkan siswa yang berkualitas demi kemajuan bangsa. Tetapi bagaimana agar kita bisa mendidik orang tua dan anak-anak secara bersamaan? Bagi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama mendidik orang tua, dan kelompok yang kedua mendidik anak-anak. Sepakat. Kalau begitu, kita bagi kelompoknya saja. Boleh. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok orang tua ditugaskan kepada Pronodijo, Sutopo, dan saya sendiri. Sedangkan kelompok anak-anak ditugaskan kepada Sutopo dan Suwardi. Saya setuju dengan pembagian kelompok ini, karena saya juga berencana ingin membangun sekolah dengan nama Taman Siswa. Taman Siswa ya. Keren juga idemu. Tapi kenapa kamu menginginkan mendirikan sekolah tersebut? Karena saya ingin mendirikan sekolah ini bertujuan untuk membentuk anak bangsa yang berwawasan luas dan memiliki pemikiran yang kuat demi tujuan bersama. Kalau begitu, mari kita membangun bangsa ini dengan usaha kita bersama-sama dan kita saling membantu satu sama lain. Dan juga saya akan mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa dengan prinsip didiklah anak bangsa melalui pengajaran nasional. Merdeka, Bu. Kita mengipun sih Bu, kinten-kinten utami saged buatan di sekolah Ingriki. Ibu kira ngertos Pak, tapi ngarani pas ya di sekolah ini. Pak sudah jiku pedagang, yaiku mungkin amargine piyambak pun saged sekolahaken larenipun. Kita ugi mesti sakit Pak. Kita buatan gadah arto, hasil panen ugi namung cekap kang kita neda Bu. Mungkin kita kudu ngumpalakeun atau ngurumin Pak. Oke, Ibu laras. Aduh, punten den Mas, monggo den Mas. Bu, ayo kita pulang. Pak. Sekedap, Pak Prawiro, Bu Sumi. Ini den Mas, punten menopo. Bapak Ibu, sekolah menikah dipun didikaken kangge lare-lare, kita tanpa mendet biaya apa wae gratis nggih. Saya setuju den Mas. Nggih, ajak utami sekolah wonten mriki nggih. Yuk, atur nuwun Mas, atur suwun. Nggih. Ayo Bu. Ayo Bu.
Duk, besok kamu bakal sekolah. Loh, saestu, Pak. Iya, Nduk. Ing pundi, Pak? Ini sekolah taman siswa engkang enggal dipendiriakan Raden Mas Suwarti. Gitu, kalau puna, Pak. Sesuk nak, siapkan awakmu yuk. Asik. Iki ibu wonten sesuatu kangge utami. Apa iki, Bu? Iki buku mundu kangge sekolah sesuk. Matur suwun, Bu. Sami-sami. Teman-teman. Iya, Raden Mas Suwarti ngongkon bulan bapakku kanggo sekolah di sana. Wah, apik iku, gue pancen untung. Awake dhewe kabeh untung. Iya, awake dhewe kabeh untung bisa sekolah. Bener, saiki orang bocah-bocah mangsawan kan sekolah. Ya sudah, ayo kita berangkat. Hayu. Pertami-tami kita ingriki badhe sinau tepang aksara abjad. Supados sampean-sampean saged maos ingriki wonten 26 abjad. Tumuti cara maosipun gendu. Iya, Bu. Iki A. Iki B. Coba dia sebutkan ini huruf apa? D, Bu. Betul. Coba Widari sebutkan ini apa? F. Udu F with iki E. O, E. Coba sekarang Lara sebutkan ini huruf apa? D, Bu. Betul. Selanjutnya Utami sebutkan ini huruf apa? K, Bu. Iki E. Ne iki G. leres, pinter. Selamat pagi, Tuan Menir Willem, Tuan Menir Johannes. Ada keperluan apa datang ke sekolah kami? Pagi, Nyonya. Kami di sini hanya ingin memantau sekolah ini. Apakah sekolah ini sesuai dengan aturan pemerintah Hindia Belanda? Tentu, Tuan. Yang saya ajarkan di sini hanya untuk belajar membaca, menulis, dan mengenal budayanya sendiri. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kami mendapat laporan bahwa taman siswa ini tidak menggunakan kurikulum resmi pemerintah kolonial. Bukankah itu melanggar aturan pemerintah kolonial? Kami mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi manusia yang merdeka dalam berpikir dan berperilaku, Tuan. Karena pendidikan bukan hanya soal aturan, tetapi juga kemanusiaan. Namun, dengan aturan seperti itu, akan menumbuhkan pemikiran yang mengganggu kedamaian. Yang kami tumbuhkan hanyalah rasa cinta pada ilmu dan tanggung jawab terhadap sesama. Kita awasi saja sementara, karena sekolah ini memang berbeda. Baik, Nyonya. Kami akan kembali lagi ke sini. Tapi ingat, sekolah ini akan terus diawasi oleh pemerintah kolonial. Baik, Tuan. Saya mohon untuk kali ini untuk tidak mengganggu mereka dalam belajar. Biarkan mereka menimba ilmu dengan tenang. Wonten menapa jenengan semasangan? Para menir itu datang lagi. Mereka ingin mengawasi dan memastikan apakah sekolah ini sesuai dengan aturan pemerintah. Orang-orang itu tidak mengerti kita. Mereka hanya ingin memastikan bahwa kita tidak tumbuh. Tapi jika terus dipastikan, apakah sekolah ini bisa mengajar dengan bebas? Justru karena diawasi, kita harus lebih berhati-hati. Tidak boleh berhenti karena pendidikan itu bukan soal membaca dan menghitung, tapi ini soal menumbuhkan jiwa yang merdeka. Saya khawatir mereka akan terus mencari alasan untuk menutup sekolah ini. Bisa jadi pemerintah kolonial Belanda takut pada rakyat yang berpikir. Selama rakyat membutuhkan pendidikan yang memanusiakan mereka, kita tidak boleh mundur. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lanjutkan saja sekolah seperti biasa dan jangan kasih mereka alasan untuk menuduh. Bagaimana dengan anak-anak?
Mereka sangat bersemangat dan saya bangga. Termasuk Utami. Dia sangat mudah dan cepat menghafal dan belajarnya juga sangat bersemangat. Oke, Dimas, Laras. Duh, kenapa gak ikut main? Tidak apa-apa, Pak. Kalau begitu, Pak duduk di sini ya. Oh iya, monggo, Pak. Duk, tahu tidak kenapa Bapak mendirikan sekolah ini? Tidak tahu, Pak. Kenapa ya? Bapak mendirikan sekolah ini supaya anak-anak seperti kalian bisa belajar tanpa merasa kecil. Maksudnya supaya kami pintar ya, Pak? Pintar itu penting, akan tetapi Bapak ingin kalian mempunyai budi pekerti dan wawasan yang luas. Oh, maksudnya supaya kami tidak takut bicara ya, Pak? Iya, tidak takut berbicara, tidak takut mempunyai cita-cita dan rasa hormat kepada orang lain. Duk, kadang ada orang yang tidak suka kalau rakyat biasa itu menjadi pintar. Karena kalau rakyat biasa pintar, itu bisa menentukan hidup jalannya sendiri. Oh, jadi kita harus bisa menjadi diri sendiri ya, Pak? Nah, itulah tujuan sekolah ini didirikan. Tidak hanya membuat kalian bekerja, akan tetapi agar kita hidup lebih bermakna. Oh, maksudnya supaya kami bisa menjadi manusia yang utuh ya, Pak, yang pintar tapi juga punya hati dan tahu harus berpihak ke kebenaran. Kamu mengerti dengan baik, Duk. Saya senang sekolah di sini, Pak, karena di sini kami bukan cuma diajari menjadi diri sendiri, tapi kami juga diajari cara menghormati orang lain. Kalau nanti saya sudah besar nih, Pak, saya ingin seperti Bapak, bisa membantu orang belajar dan tidak takut untuk dipandang rendah orang lain. Kalau tahu begitu saja, Bapak sudah senang, Duk. Saya akan ingat, Pak, bahwa sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi sekolah itu adalah tempat bagaimana kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Nah, selama kalian belajar dengan hati, tidak ada yang bisa mengambil kemerdekaan dari diri kalian. Tinggi, Pak, saya mengerti sekarang. Meskipun dalam keadaan diawasi, kegiatan belajarnya masih dilanjut, Bu. Aduh, Sastro, kamu ini kebiasaan deh, suka potong pembicaraan Ibu. Tenang. Iya, Sastro, meskipun taman siswa diawasi, ia masih tetap terus berkembang. Ki Hajar terus berupaya untuk melindungi taman siswa dari gangguan pemerintah kolonial. Jadi, taman siswa tetap berjalan karena Ki Hajar tidak menyerah, Bu? Iya, betul Rasmi. Ki Hajar selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci paling kuat untuk memerdekakan manusia. Beliau tahu sekolah ini selalu diawasi, tapi beliau juga tahu bahwa ilmu tidak bisa dikekang oleh tembok atau aturan yang mengekang pikiran. Ki Hajar Dewantara itu orangnya seperti apa sih? Ki Hajar itu tegas, tapi juga sangat lemah lembut. Beliau percaya bahwa guru itu bukan penguasa kelas, guru itu penuntun. Beliau pernah mengajarkan, ingat sosum tulodo, ingat jalan kaso pupuri Hajaryani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Jadi, guru itu tidak boleh cuma menyuruh saja ya, Bu? Iya, betul. Guru itu harus menjadi contoh yang baik. Nah, dari kisah Ki Hajar Dewantara yang Ibu ceritakan, kesan apa yang bisa diambil? Saya, Bu, kesan dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus memanusiakan manusia. Sekolah bukan tempat untuk kalian takut, tetapi mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih utuh. Iya, bagus Rasmi. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan pesan apa yang bisa diambil? Saya, Bu, pesannya jangan pernah merasa kalian berasal dari rakyat biasa.
ilmu itu milik semua orang. Dan jika kalian sudah berilmu, gunakan untuk membantu sesama, bukan untuk meninggikan diri. Jadi kita belajar bukan cuma supaya pintar, tapi juga supaya berguna ya Bu. Betul, Ki Hajar ingin kita menjadi manusia yang merdeka dalam pikiran, kuat dalam budi pekerti, dan juga peduli terhadap masyarakat. Nah, kalian harus ingat bahwa sekolah ini didirikan karena ada orang yang bermimpi besar. Jadi kalian harus bisa menjaga masa depan kalian. Baik, pelajaran sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik-baik hari ini. Ibu harap kalian bisa mengingat apa yang Ibu ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day One Syuting Taman Siswa. Halo, aku Opa berperan sebagai Utami. Halo, aku Caca berperan sebagai Rasmi. Halo, aku Jaki berperan sebagai Sastro. Halo, aku Ilma berperan sebagai Sulastri. Halo, saya Raffi Ahmad Faisal, saya berperan jadi Rais. Harus menghargai effort kami, like Digo. Ih, Merlin kuat banget. Ih, Padlan hebat. Guys, akhirnya kita beres buat scene. Kita dari tim sama Rema, Rema. Aku diajak pendiri sekolah kita kan Bu? Iya, betul. Wah, ceritain dong Bu kisahnya. Iya Bu, kami penasaran. Boleh, Ibu ceritain, dengarkan baik-baik ya. Oi. Halo, ini pangeran nembe gugah? Atau dia yang nembe gugah? Wah, nembe gugah. Wes, sebelum itu berdiri, asasnya kita harus terlebih dahulu sifat kita. Lu salah. Pangku. Film pangku. Properti datang, haraling. Lucu sih isinya. Properti datang. Menjemput isinya. Coba dan membenarkan kayak. Menir disuruh datang. Ya, Ini tidak cukup. William, William. Hah? Josh Becker. Sore ya. Hai. Yuk. Iya, betul Rasmi. Ki Hajar, ya astagfirullahaladzim. Day 2 syuting di situ gede. Kita hanya punya bersama lewati curah terjangnya dunia. Tumuti cara mawasipun gandu. Iya Bu. Iki. Silakan. Di radio, di Sarawak. Ayo kita kan deh, bunga. Akan kembali ke kampung halaman saya sebagai rakyat biasa. Bismillah. Iya, usaha aku nih ditempel di dia tuh. Antagonis Arimut. Hai,
kami tim kameramen yang selalu ceria dan tak pernah bad mood. Bye-bye. Behind the scene. Busut. Guys, mari kita kenalkan para tentara kita. Yang pertama ada Wendy Sutisna. Yang kedua ada Rapi Ahmad. Ya, dan yang ketiga tentara Kocer. Ia lahir Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak, dan untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang